Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai sejarah standar akuntansi syariah. Terdiri dari anggota, yaitu saya sendiri, yang kedua dari Rizka Maulidia, yang ketiga dari Nabila Wahidatur, yang keempat ada Graden Alvario. Pembahasan yang pertama yaitu ada sejarah standar akuntansi syariah. Pada masa Rasulullah, praktik akuntansi mulai berkembang setelah ada perintah Allah melalui Al-Quran untuk mencatat transaksi tidak tunai, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 282, dan membayar zakat sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 10. Kewajiban mencatat transaksi tidak tunai telah mendorong umat Islam untuk peduli terhadap pencatatan dan menimbulkan tradisi pencatatan transaksi di kalangan umat. Ini juga mendorong adanya partnership, sedangkan kewajiban membayar zakat telah mendorong pemerintah Islam untuk membuat laporan keuangan Baitul Mal secara periodik dan mendorong pedagang muslim untuk mengklasifikasikan hartanya sesuai dengan ketentuan zakat dan membayar zakatnya jika telah memenuhi nisab dan haul. Perkembangan akuntansi syariah pada zaman Khalifah. Pada zaman Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, pada masa pemerintah Abu Bakar, pengolahan Baitul Mal masih sangat sederhana, di mana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Yang kedua, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab sudah dikenal dengan istilah diwan, yaitu tempat di mana pelaksanaan duduk, bekerja, dan di mana akuntansi dicatat dan disimpan yang berfungsi untuk mengurusi pembayaran gaji. Khalifah Umar menunjukkan bahwa akuntansi berkembang dari suatu lokasi ke lokasi lain sebagai akibat dari perhubungan antar masyarakat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Maulida. Di sini akan melanjutkan presentasi berikutnya. Ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan, terdapat istilah Kitabat Ar-Rasul Wasil, yang artinya memelihara pencatatan rahasia. Kemudian, ketika zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, di masa pemerintahannya, sistem administrasi Baitul Mal difokuskan pada pusat dan lokal yang berjalan dengan baik. Surplus pada Baitul Mal dibagikan secara profesional sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW. Adanya surplus ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan berlangsung dengan baik. Khalifah Ali memiliki konsep tentang pemerintahan, administrasi umum, dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya secara jelas. Materi selanjutnya yaitu mengenai sejarah standar akuntansi syariah Indonesia. Berkembangnya sistem akuntansi syariah di Indonesia tak luput dengan berdirinya lembaga-lembaga syariah khusus Bank Umum Syariah atau BUS. Bank Umum Syariah yang pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Kegiatan ini juga dimonitori oleh beberapa tokoh Islam terkemuka di Indonesia seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Pada saat itu, Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK yang berwenang di bidang akuntansi belum mengeluarkan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK Syariah. Di periode ini, masih menggunakan acuan PSAK nomor 31 tentang akuntansi perbankan. Tetapi ada beberapa paragraf di PSAK yang bertentangan dengan prinsip Islami, jadi tidak sepenuhnya dapat digunakan terutama di paragraf tentang pengukuran, penyajian kredit, dan pengakuan. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Nabila Wahidatur Raudoh akan meneruskan presentasi selanjutnya.
Secara nyata, akuntansi bank syariah baru dikembangkan pada tahun 1999. Bank Indonesia sebagai tindakan membentuk tim penyusun PSAK Bank Syariah yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/16/KEP/DGB/1999. Pembahasan draft PSAK dilakukan oleh tim penyusun tim PSAK di bawah tanggung jawab Ikatan Akuntansi Indonesia atau disingkat IAI dan berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah Nasional. Pada bulan Maret tahun 2000, tim penyusun PSAK telah menerbitkan exposure draft kerangka dasar penyusunan laporan keuangan perbankan syariah dan exposure draft tentang PSAK nomor 56 tentang akuntansi perbankan syariah yang disahkan pada tanggal 1 Mei 2002 dan secara efektif berlaku pada tahun 2003. Pada tahun 2002, Ikatan Akuntansi Indonesia secara resmi membentuk Komite Akuntansi Syariah dan membentuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59 tentang akuntansi perbankan syariah dan dasar penyusunan laporan keuangan bank syariah. Yang ketiga adalah standar akuntansi syariah yang berlaku. Standar akuntansi keuangan di Indonesia bermula dari prinsip akuntansi Indonesia atau yang disingkat PAI yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 1973. Kemudian, standar ini diperbarui pada tahun 1984 dan berubah nama menjadi Standar Akuntansi Keuangan atau disingkat SAK pada tahun 1994. Di Indonesia juga berlaku standar akuntansi syariah atau yang disingkat SAS atau sering juga disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah). Standar akuntansi keuangan ini ditujukan bagi entitas atau perusahaan yang memakai sistem transaksi syariah. Acuan bagi SAS sendiri adalah mengikuti SAK umum, namun berbasis syariah yang mengacu pada fatwa MUI. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai organisasi penyusun standar akuntansi. Standar akuntansi mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur yang telah disusun dan disahkan oleh sebuah lembaga resmi, badan pembentuk standar pada saat tertentu. Standar akuntansi ini akan secara terus-menerus berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman, dunia usaha, dan kemajuan teknologi. 6 organisasi telah menjadi pemain utama dalam penentuan standar akuntansi internasional dan dalam mempromosikan harmonisasi akuntansi internasional. Badan Standar Akuntansi Internasional atau IASB, Komisi Uni Eropa atau EU, Organisasi Internasional Komisi Pasar Modal atau IOSCO, Federasi Internasional Akuntansi atau IFAK, kelompok kerja ahli antar pemerintah Perserikatan Bangsa-Bangsa atas Standar Internasional Akuntansi dan Pelapor, International Standard of Accounting and Reporting atau ISAR, bagian dari konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Perdagangan dan Pembangunan, United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD, kelompok kerja dalam standar akuntansi, organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi atau kelompok kerja OEDC. Di bidang akuntansi syariah juga ada organisasi standar akuntansi syariah internasional yang berfungsi untuk penyeragaman perlakuan akuntansi lembaga keuangan syariah global. Organisasi standar akuntansi syariah internasional dikenal AAOIV atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, merupakan organisasi didirikan pada tahun 1991 dan berkedudukan di Bahrain. AAOIV ini merupakan organisasi non-profit yang konsen pada pengembangan dan penerbitan standar akuntansi bagi keuangan syariah global. Hingga saat ini, AAOIV telah menerbitkan 90 standar yang terdiri dari 54 standar syariah atau syariah standard, 1 conceptual framework for financial reporting by Islamic financial institution, 27 standar akuntansi atau accounting standard,
7. Standar tata kelola perusahaan atau governance standard. Dan 2. Standar kode etik atau Code of Ethics. Standar AOIV telah diadopsi oleh Bank Sentral atau otoritas keuangan di sejumlah negara yang menjalankan keuangan Islam, baik adopsi secara penuh atau sebagai dasar pedoman atau basis of guidelines. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.